Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Herbas Channel. Jika pada kesempatan sebelumnya saya sudah memaparkan tentang berbagai hal tentang perpajakan, maka pada kesempatan kali ini dan berhubung dengan sebentar lagi akan dilakukan akan tiba saatnya batas waktu terakhir penyampaian SPT orang pribadi, maka kesempatan ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara atau tutorial melaporkan PPh orang pribadi. Pada kesempatan ini saya hanya akan membahas tentang bagaimana cara melaporkan PPh orang pribadi jika kita hanya memperoleh penghasilan dari satu sumber saja, misalnya kita sebagai karyawan di suatu perusahaan. Caranya tentu lebih sederhana dibanding jika kita memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Baiklah, kita langsung saja bagaimana caranya. Pertama-tama tentu kita harus menyiapkan yang namanya bukti potong yang kita peroleh dari perusahaan. Seperti yang dalam bukti potong ini adalah bukti potong saya sendiri yang bekerja pada suatu perusahaan. Nah, setelah bukti potong ini siap, selanjutnya kita masuk ke dalam DJP online. Nah, kebetulan di sini saya sudah masuk dan sudah login dan berhasil. Nah, setelah masuk, kita akan memilih menu. Di sini ada beberapa menu ya. Menu ada informasi, dashboard, profile, bayar, lapor, dan layanan. Karena kita akan melaporkan pajak, maka kita akan memilih menu lapor. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Yang paling atas ada form, berikutnya lagi ada form, SPT elektronik, kemudian ada e-filing. Nah, teman-teman harus memilih menu e-filing. Ini ya teman-teman, harus menu e-filing. Kita klik saja e-filing. Ini. Nah, di sini kita mencari di pojok kanan ada tertulis buat SPT. Kita klik saja buat SPT. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman buat SPT itu. Nah, di sini ada pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kalau kita tidak memiliki pekerjaan bebas, maka kita jawab tidak. Dan sebaliknya, jika punya pekerjaan bebas, kita jawab ya. Oke, kita jawab tidak. Selanjutnya muncul pertanyaan lagi, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Nah, kita jawab saja tidak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, dalam hal ini kebetulan dalam contoh ini untuk satu tahunnya lebih dari 60 juta, maka tentu kita harus menjawab apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta, maka kita jawab tidak ya, tidak. Tapi kalau bagi Anda yang di bawah 60 juta, maka Anda menjawab ya. Nah, kali ini kita jawab tidak karena di atas 60 juta. Selanjutnya Anda
pertanyaan selanjutnya, Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Nah, tadi itu kalau misalnya kita jawab iya, apakah penghasilan Anda di bawah 60 juta, kita jawab iya, maka di sini akan muncul pertanyaan Anda dapat menggunakan formulir 1770 SS. Tetapi karena ini di atas 120 juta, di atas 60 juta maaf, maka kita yang muncul adalah 1770S. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Saya tekankan sekali lagi bahwa jika penghasilan kita di atas 60 juta, maka dalam setahun, maka 1770S yang akan muncul. Nah, di sini ada 3 pilihan. Apakah dengan bentuk formulir, dengan panduan, dengan upload SPT? Kalau saya biasanya, seperti tahun-tahun yang sudah lalu, saya menggunakan dengan panduan, karena lebih mudah bagi saya. Bagi teman-teman yang merasa yang dengan formulir lebih mudah, silakan, atau dengan upload SPT silakan. Oke, kita pilih dengan panduan. Nah, di sini sudah muncul teman-teman SPT 170S dengan panduan. Kita klik sekali lagi. Nah, sekarang sudah muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tahun pajak, kita isi saja dengan tahun pajak. Kita pilih tahun 2020 karena yang akan kita laporkan adalah tahun 2020. Kemudian otomatis akan memilih normal. Jika sebelumnya kita sudah pernah melaporkan SPT kita untuk tahun 2020, maka untuk pembuatan SPT selanjutnya kita bisa memilih pembetulan. Nah, anggaplah kita ini belum pernah melaporkan SPT orang pribadi pada tahun 2020. Selanjutnya klik selanjutnya. Nah, ini akan muncul formulir daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Karena tadi kita sebagai karyawan, maka di sini kita memilih tambah. Kita pilih NPWP, jenis pajaknya adalah 21. Kemudian NPWP pemungut. Misalnya kita bekerja di PTA dengan NPWP sekian, kita isi NPWP-nya. Nah, saya coba mengisi NPWP di perusahaan tempat saya bekerja. Oke. Nah, ini seharusnya otomatis muncul. Tempat kita bekerja itu akan muncul. Selanjutnya kita mengisi nomor bukti. Nomor bukti misalnya nomor buktinya 12, tetapi ini disesuaikan dengan nomor bukti yang tertera di dalam SPT. Nah, yang tercantum di sini ada nomor bukti pemotongan di baris ini. Nah, ini yang kita masukkan. Misalnya di sini 11/2020. Maka di sini pun juga kita harus mengisinya dengan 11 20 juga. Kemudian tanggal bukti pemotongan misalkan tanggal 4 Maret. Ini hanya contoh saja.
Oh, oke. Kemudian jumlah PPh dipotong atau dipungut. Kita mengambil angka yang terdapat di paling bawah. PP pasal 21 yang telah dipotong atau dilunasi. Ambil dari angka sini, kita copy paste saja. Oh, tidak mau. Oke, muncul 2224750. Kemudian di sini kita simpan. Nah, sekarang sudah masuk. Selanjutnya kita memilih selanjutnya. Masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini kita ngambil angka dari penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi dengan iuran pensiun atau THT dan biaya jabatan. Nah, angka itu yang kita ambil, yaitu yang di kolom 12 ini. Yang di kolom 12. Oke, yang di kolom 12 ini, teman-teman. 12. Iya. 12 itu angkanya 116 495 327. 116 425 327. Selanjutnya, kalau ini sudah benar, kita kembali lagi 116 495 327. 495 327. Lalu next, selanjutnya. Oke, setelah sampai di sini, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Karena kita tadi hanya dari satu sumber penghasilan, kita jawab tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Kita jawab tidak. Ditanya lagi, apakah penghasilan pada angka 1-6 di samping adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dalam pasal 4 ayat 3? Itu kita abaikan saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Misalnya tidak, kita jawab saja tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Kita jawab juga tidak. Nah, formulir berikutnya pada halaman ke-818 terdapat formulir untuk memasukkan harta kita. Nah, jika pada tahun-tahun yang lalu kita sudah melaporkan SPT orang pribadi, dan di mana SPT itu kita pun juga sudah memasukkan daftar harta kita, maka di menu ini kita cukup menekan harta pada SPT tahun lalu. Sebelumnya kalau belum pernah melaporkan SPT, maka yang perlu kita klik, yang harus kita klik adalah tombol tambah yang di kanan ini. Nah, karena saya sudah memasukkan pada tahun lalu, maka saya memilih harta pada SPT tahun lalu. Setelah diklik, maka muncul apa-apa yang sudah saya masukkan pada tahun-tahun yang lalu akan muncul di sini. Tentu kita harus melakukan koreksi-koreksi seperlunya, karena tentu saja atau biasanya akan ada perubahan-perubahan harta. Misalnya di sini Jupiter MX pada tahun 2008 ini sebenarnya sudah dijual. Nah, karena ini sudah dijual, maka kita tentu menghapusnya saja dari daftar kita. Apakah Anda yakin menghapus? Ya, kita hapus. Oke.
Nah, kalau misalnya ada tambahan harta lagi, misalnya kita beli rumah atau beli kendaraan, nah bisa kita tambahkan di sini. Ada di tombol tambah. Kita tinggal menambahkan. Misalnya kita beli rumah, tinggal tambahkan, klik tambah. Nah, dalam hal ini karena tidak ada tambahan harta, maka kita sudah bisa menekan tombol selanjutnya. Di baris halaman selanjutnya, apakah Anda memiliki utang? Nah, ini utang nih, biasanya sih sebagian besar orang punya utang kali ya, apalagi di zaman pandemi begini. Anggaplah kita memiliki utang, klik saja ya. Nah, di sini juga hampir sama dengan waktu kita mengisi harta, ada dua pilihan juga, yaitu utang pada SPT tahun lalu, atau kalau memang tidak ada, langsung saja kita mengklik tombol. Tapi karena saya sudah melaporkan hutang pada tahun yang lalu, maka saya memilih utang pada SPT tahun lalu. Nah, di sini muncul dengan sendirinya hutang-hutang kita pada tahun yang lalu. Kebetulan untuk kasus ini seperti hutang kepada BTN, KPR ya, sudah lunas, maka kita di sini sudah bisa menghapusnya karena sudah lunas. Klik hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Ya. Nah, di sini juga ada pembelian kendaraan. Masih ada sisa saldo tahun lalu 5,6, tapi sekarang untuk posisi Desember juga sudah habis, maka kita hapus juga. Kemudian ada lagi hutang ke Adira juga kendaraan, karena sudah lunas kita hapus juga. Nah, ini juga ada pinjaman satu lagi. Tahun lalu masih ada saldo 1 perak. Sekarang karena sudah habis, maka kita hapus juga. BCA ITC Kuningan kita hapus juga karena kita sudah tidak ada saldo lagi. Saldo hutang dihapus juga. Dan habis. Setelah ini sudah diupdate daftar hutang kita, selanjutnya adalah klik tombol selanjutnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah Anda memiliki tanggungan? Kita jawab ya, karena kita kebetulan punya tanggungan. Nah, di sini pertanyaannya juga sama dengan waktu penambahan harta. Karena pada tahun lalu kita sudah pernah mengisinya, maka di sini ada pertanyaan lagi. Tanggungan pada SPT tahun lalu, atau kalau belum pernah melaporkan SPT, klik saja tambah. Nah, di sini kita pilih tanggungan pada SPT tahun lalu. Kita klik, maka muncullah dia. Muncul nama-nama anggota keluarga kita. Kalau misalnya ada penambahan anggota keluarga, misalnya baru lahir, yang terjadi pada sebelum 1 Januari ke bawah, maka boleh kita daftarkan di sini. Tetapi apabila misalnya anak kita itu lahir pada tanggal 2 Januari tahun 2020, maka di sini kita tidak perlu masukkan karena di dalam peraturan perpajakan itu belum merupakan tanggungan. Oke, di sini anggaplah tidak ada perubahan, maka kita klik selanjutnya. Nah, ditanya lagi, apakah Anda membayar zakat sumbangan keagamaan? Sebenarnya sih setiap khususnya yang Muslim pasti pernah membayar zakat. Hanya saja jika ini kita isi biasanya akan terjadi selisih perhitungan pajak. Oleh karena ini saya sih menyarankan ini kita jawab tidak saja. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Status kewajiban perpajakan suami istri.
apakah kita kawin atau tidak kawin. Nah, kita jawab kawin. Kemudian kita isi kepala keluarga. Ada 4 pilihan, yaitu KK, HB, PH, MT. PH itu pisah harta, MT memilih terpisah. Kita pilih kepala keluarga. Nah, kita pilih status anak kita ada berapa tadi. Kawin dengan K. Lalu karena saya anggota keluarganya ada 3, maka di sini dipilih 3. Maksudnya anaknya 3, maka kita pilih 3. Kawin dengan 3 anak. Selanjutnya klik tombol selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari luar negeri? Kita jawab tidak. Selanjutnya kita klik tombol selanjutnya. Masih ada pertanyaan lagi, apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Kita nolin saja, kita bayar. Apakah Anda sudah membayar STP PPh pasal 25, hanya pokok pajak? Maksudnya begini, kalau selama tahun 2020 kita pernah ada tagihan, surat tagihan pajak yang menagih PPh pasal 25, maka ini harus kita isi. Tetapi jika tidak pernah, maka di sini kita kosongkan saja. PPh pasal 25 itu apa saja? Itu sebetulnya untuk perusahaan yang biasanya yang memiliki usaha itu memiliki angsuran pajak 25, atau pernah berpergian ke luar negeri juga kita biasanya membayar PPh pasal 25. Kalau itu ada di sini diisi, kalau tidak maka kita nolkan saja. Selanjutnya ini sudah komplit ya. Nah, di sini sudah muncul nihil. Ini artinya pengisian SPT yang sudah dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya menandakan sudah benar. Selanjutnya kita klik saja selanjutnya. Masuk dengan hukum adalah benar, lengkap, jelas. Kami yang sudah benar. Lalu klik selanjutnya. Nah, ini karena selama ini ditemukan kesalahan-kesalahan sehingga kita sukses. Tanda bahwa kita sukses adalah munculnya halaman seperti ini. Nah, dengan halaman seperti ini kita tinggal mengirim kita kita terdaftar, yaitu dengan klik di sini, maka akan sampai di sini. Tutorial singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, wajib pajak atau warga negara yang baik. Mudah-mudahan
Jika masih memiliki pertanyaan, dipersilakan memberikan komen di bawah, dan diharapkan juga kepada teman-teman untuk tidak lupa mensubscribe, lupa beserta klik lonceng juga supaya nanti saya mau upload video-video terbaru saya, maka akan muncul di dalam notifikasi yang ditujukan kepada teman-teman semua. Demikianlah tutorial hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.